semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Dewi Agustin Halawa dengan NIM 056, kemudian ada Stella Feduta dengan NIM 035, dan ada Stella Felicia dengan NIM 009. Di sini kami akan menampilkan review jurnal kami dengan tema Pinang. Sebenarnya apa sih yang latar belakang kami mengambil tema Pinang ini? Yang pertama, tentu saja karena ketersediaan bahan baku. Kebetulan di tempat saya tinggal, di Tanjung Jabung Barat, memiliki banyak sekali perkebunan pinang. Nah, kemudian yang kedua adalah pinang memiliki banyak sekali manfaat dan juga bersifat inovatif. Inovatif yang seperti apa sih? Mari kita bahas di review jurnal kami. Baiklah, judul yang pertama adalah aktivitas antioksidan ekstrak kulit biji buah pinang yaki, Areca Vestiaria giseke, yang diekstraksi secara soklet. Di mana ini terbit pada tahun 2014 dengan volume 3, nomor 3, dengan peneliti Siti Ikromonto, Max Revolta, John Runtuwente, dan Friendly Wehanto. Instansinya adalah Universitas Samratulangi Manado. Nah, di mana jurnal ini tuh membahas tentang aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit biji buah pinang yaki dan juga kandungan flavonoidnya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekstraksi sokletasi dengan menggunakan pelarut metanol, klorofom, dan juga etil asetat. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian, dia juga menggunakan metode spektrofotometer UV vis seperti gambar pada layar. Kemudian, hasil penelitian dari jurnal ini bahwasanya ekstrak kulit biji buah pinang yaki ini memiliki aktivitas antioksidan dan kandungan flavonoid yang cukup tinggi. Dan juga pinang yaki ini memiliki sumber antioksidan alami yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan kesehatan seperti penyakit stroke, kemudian penyakit jantung, dan juga penyakit kanker. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal ini bahwasanya ekstrak metanol menunjukkan aktivitas antioksidan yang setara dengan asam galak dengan kandungan flavonoid sebesar 2,57 mg per kilogram. Yang kedua adalah pemanfaatan selulosa limbah kulit buah pinang sebagai filler pada pembuatan bioplastik. Nah, tahun terbitnya 2019, volumenya 14, nomor 1, penelitinya Wahyu Ramadhani Tamiyogi, kemudian Anis Karisa, Hizbullah, dan Sri Aprilia. Instansinya adalah Universitas Yahkuala, Banda Aceh. Nah, tentu saja jurnal ini memiliki teori yang artinya dia itu membahas tentang penggunaan selulosa dari limbah kulit buah pinang sebagai pengisi dalam pembuatan bioplastik. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah metode eksperimental. Nah, kemudian hasil penelitian dalam jurnal ini adalah ternyata penggunaan limbah kulit buah pinang itu sebagai sumber selulosa untuk bioplastik itu merupakan solusi yang potensial nih untuk mengurangi limbah plastik. Seperti pada gambar di atas. Nah, kemudian hasil penelitian yang kedua adalah penambahan gliserol meningkatkan kepadatan dan kekuatan tarik tetapi menurunkan ketahanan air. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kulit buah pinang ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber selulosa untuk pembuatan bioplastik. Kemudian, jurnal yang ketiga adalah pemanfaatan limbah kulit buah pinang dan batang sagu dalam pembuatan pupuk organik cair, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2019, kemudian dengan volume 11, nomor 3, penelitinya Febrianti Rosalina dan juga Ihsan Febriadi, dengan instansi Universitas Muhammadiyah Sorong, di mana jurnal ini itu membahas tentang potensi limbah kulit buah pinang dan batang sagu sebagai bahan baku untuk produksi pupuk organik cair. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode rancangan acak lengkap atau RAL, dengan singkatan RAL. Nah, kemudian hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa limbah kulit buah pinang dan batang sagu ini ternyata memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi pupuk organik cair. Kemudian kesimpulan yang dapat diperoleh bahwasanya penggunaan limbah kulit buah pinang dan batang sagu sebagai bahan baku pupuk organik cair dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dan produksi pertanian di daerah tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam judul yang keempat, yaitu formulasi sediaan obat kumur ekstrak etanol biji pinang Areca Catechuel, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2022 dengan volume 11 nomor 1 dengan peneliti Vita M. Sari Sinram, kemudian Hosea Jaya Edi, dan Surya Sumantri Abdullah, di mana instansinya adalah Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado. Kemudian dalam jurnal ini membahas tentang pengembangan formula obat kumur dari ekstrak etanol buah pinang dan ekstrak kacang betel serta menguji aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Kemudian hasil penelitian yang pertama adalah berhasil dikembangkan formula obat kumur dari ekstrak etanol buah pinang dan ekstrak kacang betel dengan konsentrasi 5%, 7,5%, 10%, dan juga 15%. Kemudian yang kedua adalah pengujian aktivitas
aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans menunjukkan bahwa sediaan obat kumur ekstrak biji pinang termasuk golongan sangat kuat dan dapat menghambat jamur Candida albicans. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, ini merupakan akibat dari adanya jamur Candida albicans gitu. Jadi secara kesimpulannya bahwa ekstrak etanol dari buah pinang ini dapat diformulasikan menjadi obat kumur yang efektif dan menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans dan menghindari berbagai penyakit yang terjadi di dalam mulut. Judul yang kelima nih, yaitu uji aktivitas antioksidan ekstrak dan fraksi kulit buah pinang Areca KTCU-L dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, ini merupakan kabupaten tempat saya tinggal, di mana jurnal ini membahas tentang aktivitas antioksidan kulit buah pinang dan flavonoid yang terkandung di dalamnya. Nah, jurnal ini juga terbit pada tahun 2020 dengan volume 6 dengan nomor 1 penelitinya Indah Sagita Cahyani, Armini Hadrianti, dan Yulianis. Instansinya adalah Stikes Harapan Ibu Jambi. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Nah, prosesnya ini menggunakan sampel kulit buah pinang, Areca KTCU-L, yang diekstraksi dan dianalisis untuk aktivitas antioksidan dan kandungan senyawa flavonoid. Hasil penelitiannya bahwa kulit buah pinang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, terutama pada fraksi N-heksana dan ekstrak etanol. Dan yang kedua adalah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kulit buah pinang dapat dimanfaatkan untuk sifat antioksidannya dan tidak hanya dianggap sebagai limbah organik. Menarik ya? Nah, jadi kesimpulan yang dapat diperoleh bahwasannya, kulit buah pinang ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, terutama pada fraksi heksana dan ekstrak etanol. Selain itu, kulit buah pinang juga mengandung senyawa flavonoid yang dapat menjadi alternatif bahan alami untuk produk antioksidan. Jurnal selanjutnya berjudul Pengaruh Efikasi Ekstrak Biji Pinang dalam Mengendalikan Ulat Daun Kubis pada Pakcoy. Tahun terbit 2019, peneliti Reski Suswando, Jamila, Eko Suprijono. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang menggunakan bahan yaitu larva Plutella, biji buah pinang muda, dan kubis. Nah, jadi biji buah pinang muda tersebut dihaluskan menjadi serbuk dan kemudian dilakukan ekstraksi. Nah, setelah selesai dilakukan ekstraksi, maka disemprotkan pada kubis yang memiliki larva Plutella tadi. Nah, jadi hasil penelitian mengatakan bahwa ketika disemprotkan pada tanaman kubis dapat menurunkan intensitas serangan ulat pada kubis dan tidak mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, jadi kesimpulannya, biji buah pinang dapat menurunkan intensitas ulat pada tumbuhan kubis yang disebabkan karena biji tersebut mengandung zat arekolin yang menyebabkan kelumpuhan dan terhentinya pernapasan. Jurnal selanjutnya berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Pinang terhadap Kesintasan Telur Keong Mas. Tahun terbit 2019, peneliti Angreni Leonokas dengan teman-teman lainnya. Nah, jadi metode penelitiannya itu menggunakan metode eksperimental yang menggunakan bahan yaitu keong mas, biji buah pinang muda, telur keong mas, etanol, dan aquades. Nah, jadi biji buah pinang tadi dihaluskan menjadi serbuk-serbuk dan kemudian diekstraksi dan kemudian disemprotkan pada tumbuhan padi yang memiliki banyak keong mas. Nah, jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekstrak biji pinang yang masih muda itu efektif dalam menghambat dan mematikan telur keong, di mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perkembangan keong mas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekstrak biji buah pinang itu dapat menghambat dan mematikan telur keong mas karena pada biji buah pinang mengandung zat arekolin yang menyebabkan kelumpuhan dan terhentinya pernapasan. Jurnal selanjutnya berjudul Potensi Arang Aktif dari Limbah Sabut Pinang Provinsi Jambi sebagai Biosorben. Tahun terbit 2019, peneliti Wiji Utamia dan Devia Novalin. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang menggunakan sabut buah pinang. Jadi sabut buah pinang dipisahkan dari buahnya, kemudian dipotong-potong dan dijemur. Setelah dijemur, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 48 derajat. Kemudian dilakukan ekstraksi yang akan menghasilkan bubuk arang. Nah, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa material biosorben karbonisasi itu memiliki hasil yang sama untuk biosorben yang mengalami proses karbonisasi yang memiliki kandungan air yang tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sabut buah pinang berpotensi dalam pembuatan arang karena sabut buah pinang mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lemak yang merupakan sumber utama dalam pembuatan arang. Jurnal selanjutnya yaitu ekstrak biji buah pinang sebagai pewarna alami pada kain sasirangan. Tahun terbit 2015, peneliti Dewa Gede Putra Prabawa.
Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang menggunakan biji buah pinang dengan campuran kapur sirih, kemudian kain dan deterjen. Nah, jadi biji buah pinang tersebut dihaluskan menjadi serbuk dan kemudian dicampurkan pada air, nah yang menghasilkan warna coklat kemerahan. Nah, ketika sudah dapat hasil cairannya, maka kain dicelupkan pada cairan berwarna tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa buah pinang dapat digunakan sebagai pewarna untuk beberapa jenis kain karena biji buah pinang ini mengandung senyawa tanin, di mana biji buah pinang akan memberikan warna coklat kemerahan. Nah, hal tersebut juga telah diuji dengan menggunakan deterjen dalam mencuci kain yang sudah direndam dengan pewarna tadi dan menunjukkan hasil yang tetap sempurna dengan warnanya. Judul selanjutnya yaitu pengaruh pemberian ekstrak biji pinang terhadap waktu pendarahan pasca ekstraksi gigi pada tikus jantan Wistar. Nah, tahun terbitnya yaitu 2015, peneliti Jeno Wiswan, Bernard Hutagalung, dan Welly Lisno. Nah, jadi metode yang digunakan juga yaitu metode eksperimental yang menggunakan bahan biji buah pinang, larutan etanol, aquades, tikus jantan, dan obat anestesi. Nah, jadi metode penelitiannya yaitu di mana buah pinang dikupas kemudian dicuci dan setelah dicuci dikeringkan. Nah, biji buah pinang yang sudah dikeringkan ini dibentuk sehingga menjadi serbuk. Kemudian diekstraksi dengan cara maserasi yang disertai dengan pengadukan. Nah, setelah itu maka dilanjut dengan penyaringan. Nah, setelah selesai hasil murninya si buah pinang tadi, maka digunakan pada pendarahan saat ekstraksi gigi pada tikus jantan. Selanjutnya ada aktivitas antioksidan dan kandungan fitokimia dari ekstrak kulit buah pinang, sirih muda dan tua. Jurnal ini terbit pada tahun 2019 dengan peneliti Nurul Hidayah, Andi Hairil Alimuddin, dan Harlia. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu melibatkan ekstraksi senyawa-senyawa aktif dari kulit buah, pinang, sirih muda, dan tua menggunakan pelarut tertentu. Nah, ekstrak yang dihasilkan kemudian diuji untuk aktivitas antioksidan menggunakan metode tertentu seperti metode DPPH dan FRAP, dan terakhir dilakukan analisis data. Nah, hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah pinang, sirih muda, dan tua memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan. Ekstrak tersebut mampu menghambat aktivitas radikal bebas DPPH dan memiliki kapasitas reduksi yang tinggi berdasarkan metode FRAP. Selain itu, analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak mengandung senyawa-senyawa fitokimia seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan senyawa fenolik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara fitokimia, kandungan dalam ekstrak sampel kulit pinang, sirih muda, dan tua relatif sama. Akan tetapi, aktivitas antioksidannya berbeda, di mana nilai IC 50 pada kulit pinang muda sebesar 56,6 ppm. Sedangkan nilai IC 50 pada sampel kulit pinang tua sebesar 67,50 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa sampel kulit pinang sirih muda dan tua tergolong dalam sifat aktivitas antioksidan kuat, di mana IC 50 sampai 100 menunjukkan sifat aktivitas antioksidan yang kuat. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Performa Ayam Broiler dengan Pemberian Serbuk Pinang sebagai Feed Aditif. Jurnal ini terbit pada tahun 2015 dengan peneliti N. Ulupi, IR Susanto, dan SK Inaya. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu melibatkan penelitian in vivo dengan menggunakan ayam broiler sebagai subjek penelitian. Nah, hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa setiap pemberian serbuk pinang sebagai feed aditif memiliki pengaruh positif terhadap performa ayam broiler. Ayam broiler yang diberikan pakan dengan penambahan serbuk pinang menunjukkan peningkatan pertumbuhan bobot badan, konsumsi pakan harian yang lebih tinggi, dan efisiensi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Serbuk pinang juga memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan kualitas daging ayam broiler. Penambahan serbuk pinang dalam pakan komersial sampai 3% tidak menurunkan nilai gizi pakan secara signifikan.
Performa ayam broiler dengan penambahan serbuk pinang sampai 3% tidak nyata berbeda berdasarkan capaian tingkat mortalitas dan nilai income over feed and kick cost. Perlakuan penambahan serbuk pinang 1% dalam pakan ayam broiler memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya ada aplikasi pewarna bubuk alami dari ekstrak biji pinang pada pewarnaan sabun transparan. Jurnal ini terbit pada tahun 2013 dengan peneliti Yarnisa E. Gumbira Said dan Kaswar Samsu. Adapun metode pada penelitian ini yaitu melibatkan pembuatan pewarna bubuk alami dari ekstrak biji pinang dan menggunakan metode ekstraksi dan pengeringan. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa pewarna bubuk alami dari ekstrak biji pinang dapat diaplikasikan dalam pewarnaan sabun transparan. Pewarna bubuk alami memberikan warna yang intens, stabil, dan memberikan kejernihan pada sabun transparan. Konsentrasi pewarna bubuk alami memiliki pengaruh terhadap intensitas warna yang dihasilkan pada sabun transparan tersebut. Penggunaan pewarna alami dari ekstrak biji pinang dalam sabun transparan memberikan alternatif pewarna yang aman dan alami. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh kombinasi perlakuan jenis minyak dan jenis pewarna bubuk ekstrak biji pinang menghasilkan sabun transparan pada kisaran warna yellow red. Jenis pewarna bubuk ekstrak biji pinang tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, kekerasan, dan nilai pH sabun transparan, akan tetapi berpengaruh terhadap stabilitas busa sabun transparan. Jurnal selanjutnya yaitu uji aktivitas antibakteri pasta gigi ekstrak biji pinang terhadap Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus. Jurnal ini terbit pada tahun 2015 dengan peneliti Nur Abni, Nasra Said, dan Juliet. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan atau melibatkan uji aktivitas antibakteri yaitu menggunakan metode difusi cakram, di mana pasta gigi yang mengandung ekstrak biji pinang diuji dengan variasi konsentrasi tertentu terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus. Pengukuran diameter zona hambat digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri pasta gigi. Nah, hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa pasta gigi yang mengandung ekstrak biji pinang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus. Uji difusi cakram menunjukkan adanya zona hambat pada area sekitar cakram pasta gigi yang menandakan aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri. Pasta gigi dengan konsentrasi ekstrak biji pinang yang lebih tinggi cenderung memiliki zona hambat yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pasta gigi ekstrak biji pinang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada aktivasi karbon dari kulit pinang dengan menggunakan aktivator kimia KOH. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 dengan peneliti Rozana Dewi Azhari dan Indra Novriadi. Adapun metode pada penelitian ini yaitu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, kulit pinang diaktifasi dengan menggunakan aktivator kimia KOH dengan perbandingan tertentu. Kemudian sampel dioksidasi pada suhu tinggi. Selanjutnya, karakteristik karbon aktif yang dihasilkan dianalisis menggunakan teknik pengukuran BET, SEM, dan PTIR. Selanjutnya, hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa aktivasi karbon dari kulit pinang menggunakan aktivator kimia KOH menghasilkan karbon aktif dengan struktur pori yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan KOH terhadap kulit pinang berpengaruh pada sifat porositas karbon aktif yang dihasilkan. Karbon aktif yang dihasilkan memiliki luas permukaan yang tinggi, pengukuran pori yang sesuai, dan distribusi pori yang homogen. Analisis PTIR juga menunjukkan adanya gugus fungsi karbon yang karakteristik pada karbon aktif yang dihasilkan. Dari hasil penelitian diperoleh karakteristik karbon aktif dengan kadar air terendah 3,77% dengan aktivator KOH 15% pada suhu 110 derajat Celcius. Kadar abu terendah 0,83% dengan aktivator KOH pada suhu 367 derajat Celcius.
Kadar karbon terikat tertinggi 98,55% dengan aktivator KOH 10% pada suhu 110 derajat Celcius dan daya serap tertinggi I2 tertinggi 769,0746% dengan aktivator KOH 20%, suhu 360 derajat Celcius. Penambahan konsentrasi pada suhu sangat berpengaruh pada pembuatan karbon aktif. Karakteristik karbon aktif yang dihasilkan sesuai dengan SNI untuk karbon aktif. Baiklah, sekian review jurnal dari kelompok 3. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan sumber ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.